Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah pesawat yang kita maksud? Pesawat itu namanya adalah bumi. Jadi sekarang ini kita di atas pesawat, Pak. Pesawat kita sudah belajar bahwa bumi ini dia tidak punya rantai pengikat yang mengikat dia ke atas. Kemudian bumi tidak punya penyangga untuk kemudian menyangga dari bawah. Bumi juga tidak punya tiang yang menguatkan dia ke samping kiri kanan. Tapi saat ini bumi sementara mengawang-awang. Dan ternyata menurut penelitian ada 200 km di bawah kita. Itu sudah bukan lagi materi tanah, tapi ada semacam materi yang elastis seperti lumpur yang itu selalu mengalir dengan sangat lamban. Lamban tapi pasti. Itu artinya bahwa pijakan kita saat ini sementara berada di atas cairan yang sangat kental. Itulah yang tidak pernah berhenti bergerak. Kemudian 200.000 kilometer ke bawah lagi menurut penelitian, di bawah itu ada bara api yang selalu mencari cara untuk keluar. Ada bara api. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bahwa sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bawah bumi kita. Langit, Pak, berlapis 7. Di bawah juga kita ini ada rongga. Kadang-kadang kita tidak sadar mendirikan rumah, di atas rumah itu kita dirikan di atas rongga, Pak. Kalau tidak mau percaya bahwa di bawah ini ada rongga yang kosong, ada rongga yang dipenuhi air, ada rongga yang dipenuhi api, silahkan. Kalau kita tanam pipa, Pak, kalau ada perumahan-perumahan itu tiba-tiba kita bor ke bawah, langsung ada air dari bawah. Itu air dari tanah, Pak, bukan dari atas langit. Itu menandakan bahwa bukti penelitian itu di bawah kita ada sungai yang mengalir. Ada, setelah diteliti, di bawah itu ada rongga semacam karang yang sangat kokoh. Di bawah karang itu ada genangan air bersih yang sangat besar. Itu berarti kalau dilakukan penelitian akan kita temukan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan bahwa sungguh rumah kita, pondasi rumah kita, pondasi bangunan kita sementara tidak aman. Karena kadang dia dibangun di atas rongga yang sangat luas. Kita tidak mengatakan bahwa dia akan roboh, tapi semua itu adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bergerak air sedikit pun dari tempatnya kecuali ada izin biiznillah, kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser tanah sejengkal pun melainkan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak dan bertiup angin sedikit dan sejengkal pun melainkan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau semua itu kita kembalikan, maka ketika terjadi gempa, semua itu tidak hanya dikaji dengan geologi bahwa itulah alam, itu gejala alam, sudah saatnya bergetar. Kadang-kadang belum saatnya, tapi Allah mau, maka itu digetarkan. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada manusia supaya yang bertakwa semakin membina ketakwaannya dan yang lalai semakin cepat menyadari kelalaiannya untuk segera beriman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi manusia, maka tentu apa yang berkembang hari ini
lebih banyak dosa dan kelalaian kita dibandingkan dengan kebaikan dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita sampai hari ini masih aman? Itu karena Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita. Para ulama sufi mengatakan bahwa sungguh yang menjadi penyangga langit dan bumi, kenapa bumi belum terbelah, kenapa langit belum runtuh, yang menjadi penyangganya adalah ibadahnya orang-orang beriman. Yang menjadi penyangganya adalah tasbih dan zikir dari orang-orang yang beriman. Selama masih banyak manusia di dunia ini yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula penyangga langit dan bumi akan berdiri dengan kokoh. Selama masih banyak manusia yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membiarkan ruang-ruang masjid itu kosong, berarti Allah Subhanahu wa taala akan semakin meneguhkan dan mengokohkan penyangga itu. Tapi kalau tak ada lagi lisan, tak ada lagi hati, tak ada lagi manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bahwa penyangga langit dan bumi, penguat bumi yang kita pijak, itu akan semakin rapuh. Oleh karena itu, jadikanlah ibadah kita sebagai penguat daripada kekuatan alam semesta ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dari bala, musibah dan bencana, karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkanlah wajah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diberikan fitrah untuk menghadapkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berpaling dari fitrah itu, karena begitu kita berpaling dari fitrah itu berarti bahwa kedirian kita sebagai insan dan sebagai manusia itu akan hilang, rapuh dan akhirnya musnah. Selama kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita berarti telah menjaga hidup kita masing-masing, baik secara pribadi, keluarga, maupun kepada masyarakat secara umum. Akhirnya ketika pun Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka renungkanlah bahwa seolah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk hidup adalah sekali lagi menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah dalam sholat, entah itu kita gunakan waktu itu untuk beristighfar, bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Dan setiap ruang dan waktu yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah biar berlalu begitu saja, tapi kita manfaatkan untuk menorehkan dan mencatatkan ada kebaikan atau ibadah yang kita berikan dan kita lakukan setiap berada dalam ruang dan waktu itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.